ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pembahasan mengenai zakat mal di bab bahagian zakat mal harta peternakan. Benar ya Pak? Apa saya yang salah atau saya yang tidak benar? Ya, betul Bapak-bapak salah? Atau Bapak-bapak juga lupa? Seingat saya sih sekarang masalah ini peternakan ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada baginda Nabi untuk mengambil harta. Khudh min amwalihim shadaqah, mengambil harta sebagai bentuk zakat. Jadi zakat itu kalau di zaman Nabi memang dituntut gitu ya, ditagih zakat itu. Kalau kita zaman sekarang ditunggu kesadarannya gitu. Ini beda ini. Sebenarnya perintahnya itu justru ditagih. Kira-kira ini bisa masing-masing didata, Bapak punya harta besar. Itu sebenarnya UPZ punya hak itu. Datang ke rumah-rumah, kemudian mendata penghasilan Bapak, minta maaf Pak tanpa mengurangi kami dari UPZ, begitulah lebih kurang. Kalau Bapak berkenan, gitu kan. Sebab memang disuruhnya ngambil khudh min amwalihim, gitu ya. Nah, kemudian di antara amwal atau harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh ambil adalah zakat peternakan. Di dalam peternakan ini yang dijadikan objek zakat itu hanya onta, sapi, kambing, domba, kerbau. Berarti sama kayak kurban. Jadi nggak ada di sini, tidak termasuk zakat ayam, bebek ya, atau peternakan ikan misalnya, mujair, nggak ada ya. Jadi hanya peternakan itu hanya ini saja. Kalau kita ikut kepada putusan Menteri Agama bahwa zakat perikanan juga ada hitungannya, tapi disamakan dengan zakat perdagangan. Jadi hanya bedanya itu hitungannya. Sebab memang baginda Nabi SAW itu tidak menetapkan ikan itu nisabnya berapa-berapa nanti seperti onta nih, seperti kambing, seperti sapi. Nah, begitupun ayam Nabi nggak tentukan. Bukan berarti mereka bebas lepas zakat lenggang-lenggong, enggak. Mereka akan kena dari zakat perdagangan. Itu bedanya ya. Terus kemudian ini ditulis sama Nabi SAW untuk Sayyidina Abu Bakar yang dikirim ke Bahrain untuk menyampaikan masalah zakat. Jadi Pak, di zaman Nabi sendiri untuk nisab hewan ternak, nisab nanti ini, nisab itu kadar minimal yang dia kalau sampai batas itu wajib zakat, tuh nisab namanya ya. Itu ditulis karena susah untuk menghafalnya. Ini Bapak lihat aja nanti ya, nanti kita akan bahas lebih dalam ini ya. Pertama, jenisnya yang dizakat itu hanya unta, sapi. Maaf ya Pak ya. Ada iklan Pak. Iklan Najiyah, bukan Aqua Pak. Nah, jadi asalnya 3 aja, unta, sapi, kambing. Cuma kerbau dikiaskan dengan sapi, domba juga dengan kambing. Syarat wajibnya, tidak semua ternak kena zakat. Yang mana yang kena zakat? 1, kalau terpenuhi 4 ini. 1, sampai nisabnya, kadar minimal. Jadi kalau di dakwah sebenarnya bahasa nisab kita 3 hari itu kurang tepat. Karena kalau di dalam dakwah itu nisab, Bapak udah nisab belum? Maksudnya 3 hari gitu ya, udah dakwah 3 hari, udah khuruj 3 hari ataupun 40 hari setahun.
Ini kalimat nisab itu bergeser maknanya. Asalnya nisab itu adalah harta yang kita miliki sampai kepada apa? Kepada batasan itu, maka keluar. Yang keluar itu bukan nisab, yang keluar itu adalah harta zakatnya. Nisabnya itu yang disimpan justru, yang dimiliki. Nah, jadi kalau di dalam ini cuma intermezzo aja Pak ya. Kalau dalam dakwah itu nisab itu justru 30 harinya, sebulannya. Kalau udah sebulan, nah wajib mengeluarkan zakatnya 3 hari. Begitu Pak maksudnya. Jadi kalau udah zakat belum? Zakat apa? Zakat khuruj maksudnya ini ya. Udah sampai setahun, nisabnya setahun. Keluarnya 40 hari gitu aja. Jadi yang dikeluarkan itu zakatnya. Jadi bukan nisabnya. Maksud saya jangan sampai karena bahasa kita nisab itu adalah yang dikeluarkan, yaitu 3 hari atau 40 hari atau setahun setiap seumur hidup, itu bukan bergeser nanti nisab zakat juga jadi bergeser maknanya, bukan. Nisab itu yang kita punya. Nah, jadi harta yang kita punya, yang kita miliki sampai batas yang sudah ditetapkan itu menunjukkan wajib dikeluarkan. Dikeluarkannya cuma sekitar 2,5% kurang lebih. Tapi untuk zakat peternakan nanti akan ada hitungan tersendiri. Kemudian yang kedua, kalau belum sampai nisab, yang nggak perlu dizakati. Yang kedua, telah sempurna setahun dari sejak memiliki. Jadi kalau beli kambingnya bulan Muharram, 1 tahun 1 Hijriah, sampai berikutnya pun sampai habis tahun berarti di akhir Zulhijjah baru kena zakat ya. Yang ketiga, nah ini yang jarang sekarang. Semua ternak tersebut digembala dari padang rumput, dikasih makannya tuh di padang rumput yang gratis. Susah kan? Nah, disinilah zakat peternakan untuk kita khususnya di Indonesia ini agak susah gitu ya. Maksudnya agak nggak kena. Banyak yang nggak kena. Kenapa? Karena kebanyakan kita marit. Rumputnya dibawain ke kandang. Yang kena zakat itu kalau hewannya kita bawa ke padang rumput, dilepas. Itu bedanya. Jadi kalau ini pun di padang rumputin atau digembalain itu setahun. Misalnya gini, selama 11 bulan 2 minggu itu kambingnya dilepas, digembala namanya ya, dibawa, dibuka dari kandangnya, dibawa, dibiarin makan, nanti kalau sudah sore atau waktunya pulang masukin lagi ke kandang. 11 bulan 2 minggu, sisa 2 minggu lagi haul setahun. Ini contoh aja nih masalahnya ya. Maka 2 minggu tadi mungkin karena hujan, mungkin karena yang punya malas ngeluarin, akhirnya dia dikasih makan di kandang, di rumput, diambil, diarit, ambil rumputnya, dibawain ke kandang selama 2 minggu sebelum haul, sebelum 1 tahun. Ya Pak, sudah paham belum sampai sini? 11 bulan 2 minggu digembalain, 2 minggu sebelum haul dikandangin. Bisa dipahami ya, ngasih makannya di kandang. Maka 2 minggu ini memutus haulnya. Kalau mutus haulnya nggak wajib zakat. Oh, jadi peternak jadi bisa gitu dong, bisa dia pura-pura ataupun dia udah biar nggak kena zakat masukin kandang aja, nggak digembala ya kan? Ya siap-siap setruk gitu aja kan. Saya udah pernah bilang ini kan. Pokoknya lari dari zakat Allah nggak bisa dikibulin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin gitu aja pokoknya. Pokoknya kalau kita nipu, kita mau kong kali kong, tenang aja. Allah lebih pinter daripada dia. Nanti dikenain di mananya terserah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, jadi yang setahun ini tapi kalau memang dikandanginnya itu karena ada uzur, kayak tadi misalnya penggembalanya sakit atau hari hujan terus nih, kalau kita keluarin kambingnya nanti takut khawatir sakit atau sapinya bakal takut sakit misalnya, maka ini memutus haulnya, tidak wajib zakat. Jadi zakat itu setahun penuh digembala, bukan dikandangin. Jadi rata-rata ya kita udah nggak kena. Peternak sapi kita ini pun
Nggak kena. Lagi pun digembala satu-satu ntar hilang satu repot nih 20 juta udah hilang nih kan. Akhirnya udahlah dikandanginnya biar enak. Nah, jadi dikasih makannya di kandang akhirnya kan. Nah, tapi nanti kenanya di zakat apa? Perdagangan. Jadi kan melihara sapinya niatnya untuk dagang. Jadi kalau sudah berdagang, jual, didagangin, nanti setelah setahun sejak dia punya sapi yang mau didagangin itu sama dengan kita punya toko setahun. Maknanya harus dikeluarkan, dihitung zakatnya, nisabnya 85 gram emas. Nanti untuk zakat perdagangan sebenarnya pernah saya sampaikan, tapi nanti kita akan pada bab-babnya gitu ya. Berikutnya, yang keempat, ternak bukan untuk dipekerjakan. Jadi kalau dia dipakai untuk delman ya, untuk ngebajak sawah, itu sapinya nggak dihitung dalam zakatnya. Berikutnya langsung ya, nisab unta. Jadi kalau dalam hadis nanti orang yang enggak mengeluarkan zakat peternakan ini, Allah SWT akan buat sapinya, kambingnya, apalah kerbaunya, dombanya, ontaknya itu besar sekali, dia nanti diinjak-injak oleh si onta dan sapi dan kambing itu. Di dalam neraka tuh azabnya tuh dengan cara dihinakan dan diinjak-injak. Ya disepak sama satu kuda aja udah melejit, Pak. Ini apalagi kalau sampai besarnya dilipat gandakan oleh Allah ya. Nisabnya onta. Nah, ini yang saya bilang, Sayyidina Abu Bakar itu sampai nulis. Karena memang susah untuk diinget terus gitu, takut kelupaan, maka Sayyidina Abu Bakar nulis dulu mah kertasnya pakai kulit ya, ditaruhnya di sarung pedang ada sarungnya, dimasukin di dalamnya itu, takut kehilangan ini ya. Kalau dompet apa segala macam ini belum ada yang seperti sekarang, sehingga ditaruhnya itu di pedang yang dibawa kemana-mana. Ini saking pengennya hafal dan menjaga, jadi menulis hadis di zaman Nabi itu sedikit sekali memang, kecuali yang memang disuruh Nabi seperti ini. Kenapa Nabi larang? Dulu Nabi larang nulis hadis itu, la taktubu anni, jangan tulis hadis dariku. Dulu nulis hadis zaman Nabi nggak boleh awal-awalnya. Kenapa? Takut ketukar sama Quran. Jadi mana lafaz Quran, mana lafaz hadis, takut nyampur. Orang ngirain itu hadis padahal Quran, orang ngirain itu Quran padahal hadis. Nah, makanya sama Nabi jangan ditulis. Namun ada beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr yang memang nulis hadis, memang ada. Jadi kebanyakan itu yang ditulis itu Qurannya. Tapi yang kayak begini, ini kalau nggak ditulis hilang nanti. Ya Pak ya, saya bacain. Kita bacain aja lah. Walaupun nggak ngamali kan, nggak semua ilmu bisa diamali. Ini contohnya. Pertama, nisab onta. 5 ekor unta itu nisabnya. Yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Coba. Yang dipunya apanya? Unta. Yang dikeluarin? Aneh nggak Pak? Nah ini kan. Jadi orang yang nggak punya, biasanya orang tuh melihara unta sekaligus melihara kambing. Tapi kalau lah nggak punya kambing, nggak punya domba dia, maka tetap harus ngeluarinnya kambing. Nggak boleh diganti harganya. Jadi punyanya 5 ekor onta, dia punya duit beliin kambing dulu, keluarinnya kambing. Karena Nabi yang suruhnya kambing. Gitu ya. Yang kedua 10 ekor, 2 ekor kambing. 10 ekor onta. 1 ekor onta misalnya nilainya 40 jutaan, berarti 10 udah 400 juta. Keluarnya 2 ekor kambing. 2 ekor kambing, 1 kambing berapa Pak? Hah? 4 juta, kali 2 berapa? Nah, 400 jutanya dari 8 berapa? 8 dari 400 juta berapa? Ini kalau 1 ekor ontanya itu 40 juta. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Artinya zakat itu nggak mesti 2,5%. Berarti Pak, ada hitungan rinciannya. Ini 5 ekor onta, keluar 1 kambing. 5 ekor, 40 kali 5, 200 juta. Keluarnya 4 juta. Ini kan? Berarti nggak sampai 2,5%. Lebih malah dari 2,5%. Terus
kemudian 15 ekor kambing, onta, keluarnya 3 ekor kambing. 20 ekor onta, keluarnya 4 kambing. Di sini enak nih, kelipatan 5 aja. Enak kan ngapalinnya? 5, 10, 15, 20. 5, 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, 3 sampai 4. Terus? Nah, nomor 5, ini kelipatan 5 lagi. Tapi keluarnya, ini bukan dibagi tuh Pak ya. Yang dikeluarkan zakatnya itu 1 bintu makhot. Bintu makhot ini istilah para peternak sapi zaman dulu. Maksudnya onta betina umurnya 1 tahun sempurna. 1 masuk tahun kedua. Barulah ngeluarinnya onta. Jadi setelah punya 25 ekor onta, ngeluarinnya baru 1 onta. Yang umurnya 1 tahun. Sempurna 1 tahun. Betina lagi disuruhnya. Terus setelah 25, bukan 30 Pak kelipatannya. Berapa? 36. 36 ekor, keluarinnya 1 ekor onta juga. Tapi betina juga sama, tapi usia 2 tahun sempurna. Udah agak gede, lebih besar ya. Intinya 2 tahun lah. Setelah 36, bukan 41, tapi langsung lompat 46. Jadi bukan kelipatan. Di sini makanya harus ditulis gitu. Karena ngapalinnya nggak kelipatan gitu maksudnya kan. Nah, 46 keluarinnya 1 ekor onta juga. Betina juga, tapi usianya sudah 3 tahun. Sempurna 3 tahun, masuk tahun keempat. Keluarinnya yang dizakatinnya itu. Nisabnya 46 ekor. Setelah 46 lompat jauh 61. 61 keluarinnya 1 onta betina juga. Tapi usianya 4 tahun sempurna. Masuk 4, masuk ke 5. 4 tahunnya sempurna ini. Berarti setiap onta harus udah ada aktenya dong. Kelahiran. Iya, akte kelahiran dong. Harus Pak, dia harus tahu. Jadi peternak itu harus tahu umur hewannya. Lah kurban gimana kalau seandainya dia nggak tahu umurnya? Dia kayaknya cukuplah, bobotnya cukup. Bukan bobotnya dulu, umurnya. Jadi dia harus tahu tuh. Nah ini peternak syar'i. Dia harus tahu betul kapan lahirnya, kan harus dilihat bulannya, tahunnya, tahun hijriyah. Coba ini Pak, siapa yang menyampaikan ini ke para peternak kita ini kan? Dia harus tahu benar. Allahu Akbar. 61 1 ekor onta 4 tahun. 76 baru 2 bintu labun. Mana bintu labun? Usia 2 tahun. Jadi 2 ekor punya 76 ekor, keluarnya 2 ekor tapi harus umur 2 tahun. Betina. 91 2 hikoh. 2 hikoh berarti usia mana hikoh? Mana hikoh? Usia 3 tahun. Ini istilah aja tuh. Hikoh itu biar memudahkan gitu ya. Kemudian 121 121 ekor, wah ini udah berapa miliar ini asetnya ini kan. 3 bintu labun aja. Bintu labun usia berapa? 2 tahun. 3 onta usia 2 tahun. Itu aja yang keluarin. 130 ekor keluarnya 3 hikoh. 3 usia 3 tahun. Gimana Pak? Udah pusing? Iya, jadi dulu tuh ujiannya kalau fikih itu ujiannya begini. Ujiannya itu ngapalin 1, 2, 1, 5, 10, 15, 20. 25 baru 1, 36, kemudian 40, 6, 61, 7, 6, 91, 121, begitu Pak. Dan ini maaf ya Pak ya. Antara bilangan itu hitungannya ke bawah, di bawahnya. Jadi misalnya ada orang punya 9 ekor. Kalau 9 ekor berapa Pak? Hitungannya yang bawahnya yaitu 5 ekor. Berarti keluarnya 1 kambing gitu. Dia punya 10 pas baru, tapi 11 tetap ikutnya 10. 12 ikutnya 10, 13 ikutnya 10, 14 10, 15 baru pindah nisab.
Bisa dipahami begitu ya? Gitu caranya. Nah, kata Syekh Nuruddin, beliau bilang begini, coba lihat, hitungan onta ini tidak merupakan kelipatan. Kenapa? Kenapa kok nggak kelipatan? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa agama itu dengan wahyu, bukan dengan akal. Kalau dengan akal, mestinya kelipatan. Kalau pakai matematis. Tapi kan ini dari wahyu, Allah suruhnya 36 baru keluar. Kok bukan 35? Nggak bisa. Wahyu Allah Subhanahu wa taala suruh bahwa nabi itu memang dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi agama itu nggak bisa dirasionalisasi semua, nggak bisa. Nggak bisa semuanya harus masuk logika, ya nggak bisa. Logika kita membantu memahami wahyu. Tapi banyak yang belum dipahami oleh logika kita. Begitu maksudnya ya. Makanya ketetapan kata kalau 91 ekor 2 hikoh, baru 90 ya ikutnya sebelumnya. Yang 2 bintu labun tadi itu, gitu ya Pak ya. Sudah. Kalau orang punya 130 lebih gimana? Kalau 130 udah ada hitungannya. Sekarang lebih dari 130 ekor, walaupun ini hanya angan-angan Pak, ya maksudnya saya nggak tahu juga Bapak kapan punya ontanya, ya. Maka 100 ini setiap 40 ekor keluar 1 bintu labun. 1 bintu labun itu usia 2 tahun. Setiap hitungan 50 ekor dikeluarkan 1 hikoh usia 3 tahun. Saya ulang ya. 130 ke atas itu kelipatan 40 1 onta usia 2 tahun. Kelipatan 50 1 onta usia 3 tahun. Bisa Pak? Ngerti gak? Coba, kalau ngerti saya tes dong. Wah gitu misalnya. Kalau ada orang nih Pak, dia punya 140 ekor onta. Nah gitu, dibagi 40 sama 50 ini harus habis. Kalau puluhan pasti habis hitungannya. 140 setiap 40 ekor 1 bintu labun. Bintu labun itu usia 2 tahun. Gitu ya budaya. Setiap 50 ekor hikoh usia 3 tahun. Berarti 140 ekor itu 3 onta usia 2 tahun bintu labun, karena satu ekor 2 tahun ini senilai 40. Ya, jadi maaf, sorry. Salah. 140 itu masih ikut 3 hikoh. Belum bisa dihabisin ya. 150 baru 3 ekor onta usia 3 tahun. Namanya hikoh namanya. Ini istilahnya hikoh gitu ya. 160. Berarti dibaginya 4 kali 40. Kan ada yang nilai 40 tuh, yaitu usia bintu yang nilainya usia 2 tahun, bintu labun. 4 kali 40. 170. Akan habis terus tadi. Berarti 3 bintu labun, 4 kali 3 120 tambah 1 hikoh 50. 120 tambah 50 ekor, ya 170. Begitulah seterusnya Pak. Pokoknya kelipatan puluhan pasti bisa. Jadi makanya saya bilang ke santri, kamu tuh nggak bisa lari dari pelajaran matematika, nggak bisa jadi ulama kamu. Kan kadang-kadang orang tuh gara-gara butek sama pelajaran sekolah, mondok. Kan gak gitu kan? Padahal salah maksudnya. Untuk jadi ulama, kamu tuh harus bisa matematik minimal. Gimana mau ngitung warisan? Nggak ngerti dia. Belum nanti masalah legalitas dan seterusnya lebih nggak ngerti lagi, masalah birokrasi lebih nggak ngerti lagi. Makanya jangan lari dari matematika itu sendiri kan. Karena ujungnya belajar fikih juga ketemu kan, aduh pusing urusan dunia. Urusan dunia gimana? Ini urusan akhirat. Katanya ya. Terus kemudian catatannya, untuk hitungan yang belum sampai batas maka mengikuti hitungan nisab sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kurang 1 biji, 1 ekor aja, maka dia hitungannya nisab sebelumnya. Kemudian kambing yang dikeluarkan harus kambing yang sehat,
dan jenis kambing yang banyak dijual di kotanya atau yang harganya setara atau lebih mahal. Nggak boleh lebih di bawah. Nggak boleh dikeluarin kambingnya penyakitan, nggak boleh. Nggak boleh yang dikeluarin nanti ontaknya itu yang murah banget, nggak boleh. Jadi harus jenis kambing yang banyak dijual di sana dengan harganya setara atau harga setara. Jika tidak mendapati kambing seperti itu, barulah boleh dibayar dengan uang seharga yang sama. Jadi uang tuh alternatif terakhir. Setelah perintah Nabi dengan hewan ini nggak bisa terpenuhi, baru sapi termasuk kerbau. Nisabnya ini gampang, 30-40 gampangnya. Sapi 30 ekor sapi baru mengeluarkan satu sapi usia setahun. Dan ini boleh jantan, boleh betina. 30 baru ngeluarin satu. Usia setahun sapinya. Namanya tabi'. Tabi itu sapi usia setahun. Setahun sempurna ya. 40 ekor satu sapi betina usia 2 tahun. Musinah namanya. Dan setiap kelipat lebih dari 40, setiap kelipatan 30 satu ekor usia setahun, setiap kelipatan 40 satu ekor sapi usia 2 tahun. Nah, sama ini juga hitungannya nanti. Misalnya Bapak ini pokoknya ingatnya 30-40 ya. 30-40. 30 ekor itu senilai satu sapi usia setahun, 40 ekor tuh senilai satu sapi 2 tahun. Misalnya Bapak punya 140 ekor. Berapa keluar sapinya? Kalau nggak bisa jawab, jangan melihara sapi gitu ya. 30-40 Pak, 140 itu coba, bagaimana biar 140 ini habis dibagi 30 dan 40 gitu maksudnya. Bisa, Pak? Jadi, kalau 140, kalau 3 sapi, 3 yang usia 2 tahun namanya musinah, 3 kali 40 120. Sisa 20 nggak bisa ambil 30. Oh, berarti salah gitu. Harus habis. 150 kalau 3 tapi. Jadi berapa jadinya Pak? Pasti bisa habis 100. Pokoknya hitungan ini pasti bisa menghabiskan hitungan setiap puluhan, pasti bisa. 30-40. Kalau berapa? 2 musinah. 2 musinah berarti 2 kali 2 sapi usia 2 tahun berarti 40 kali 2 80. Sisanya kan 3 berapa? 60. 6 tambah 8 berarti 2 usia yang gitu caranya. Ngerti nggak Pak? 30 kali 2 30 ekor 30 ekor kali 2 kan 60. 40 kali 2 kan 80. 80 tambah 60 kan 140. Jadi kalau punya 140 ekor, ngeluarinnya 4 ekor. 2 ekor yang usianya setahun, 2 ekor yang usianya 2 tahun. Untuk menghabiskan 140 ekor. Nah, begitu Pak kita belajarnya Pak itu ya. Kalau cuma 60 berarti 2 ekor tabi. 2 tabi. 2 sapi usia setahun. Nah gitu ya, 2 ekor aja. Nisab kambing sekarang. Kalau kambing 40 ekor satu kambing. Usianya sama seperti syarat kambing pada nisab unta. Ini usia minimal setahun. Kemudian 121. Jadi lompatnya jauh Pak. Dari 40 langsung 121. Punya 120 ekor kambing. Satu aja. Kurang 1 biji. Kata si peternak, alhamdulillah nggak beranak lagi katanya ini kan. Gitu kan. 121 baru 2. Tapi kalau 120 ikutnya 1 kambing doang. Jadi sama kayak 40 ekor ya. 201 3 kambing, 404 kambing. Selebihnya kelipatan cepek. Kelipatan 100 lah. 500 15 ekor kambing. 1000 kambing 10 ekor kambing. Begitu caranya.
Mudah aja kalau kambing ya. Nah, nanti ada masalah begini Pak. Ada 2 orang, dia patungan. Kongsi. Tapi betul-betul kongsinya itu atau patungan kambingnya lah misalnya ya. Kambingnya itu nggak bisa dibedain. Mana kambing saya, mana kambing bapak tuh nggak bisa dibedain. Misalnya kan. Satu orang punya 20 ekor kambing. Satu orang temennya A ya aja ya. A punya 20 ekor kambing, B punya 20 ekor kambing. Dijadiin satu, kandangnya satu, pokoknya pengurusannya satu, penjantannya sama aja, nggak ada dibeda-bedain, nggak ada diciri-ciriin pokoknya. Ini nyatu namanya. Yang tadinya kalau dia cuma punya 20 ekor kambing kan nggak kena zakat. Tapi karena dijadiin satu, kena zakat 1 ekor. Gitu Pak caranya. Jadi yang sudah dicampur itu akan dianggap zakatnya seperti 1 orang. Nah, ada orang dia punya 120 kambing. Kemudian ada 1 orang tambah invest 1 kambing lagi. Jadi 121. Gara-gara ente masuk ya kan. Jadi saya wajib 2 jadinya. Tadi 120 dia nggak wajib masih. Tapi gara-gara ada 1 orang masukkan dia. Saya mau tambah ini 1 ekor kambing ini mau ditolak nggak enak akhirnya jadi wajib 2 jadinya. Nah, kayak gitu caranya Pak invest. Nah, udah ya jelasin. Ini hanya pembahasan ya nggak untuk diamalkan juga Pak ini kan. Belum tentu diamalkan juga ini kan. Yang penting tahu dulu itu ya bahwa di dalam agama kita tuh ada hitung-hitungan kayak begini ya. Selanjutnya, zakat mal harta berupa biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ini mumpung masih ada waktu gitu. Nah, sebab lama sekali ini entah satu lembar ya. Ini kan hanya baca aja Pak sebenarnya. Biji-bijian dan buah-buahan yang dijadikan makanan, biji-bijian dulu ya. Biji-bijian yang dizakat itu yang mana sih? Yang dijadikan makanan pokok bukan dalam keadaan terpaksa. Gandum, beras, apalagi makanan pokok? Jagung yang dijadikan makanan pokok ya. Kalau jagungnya nggak dijadikan makanan pokok nanti kenanya perdagangan. Nah, ini zakatnya pertanian. Walaupun nggak didagangin, gitu maksudnya. Tetap kenanya itu zakat pertanian nanti. Terus apalagi Pak? Yang biji-bijian bisa barley, oats itu ya. Nah, yang kayak begitu itu dijadikan makanan pokok bukan dalam keadaan terpaksa. Kalau orang terpaksa mah apa juga jadi makanan. Nah, ini yang memang dijadikan makanan pokok. Kemudian untuk buah itu yang dikenakan zakat cuma 2, kurma dengan anggur. Dalam mazhab Syafi'iyah kayak begini. Kurma sama anggur. Karena yang ditetapkan Nabi ini aja. Walaupun zaman itu ya buah macam-macam. Ternyata Nabi hanya menetapkan kurma sama anggur. Buah-buah lain nanti kena zakat perdagangan ya Pak. Ya. Waktu wajib zakatnya kapan? Kalau biji-bijian mulai wajib zakatnya itu ketika biji sudah mengeras, tidak nunggu setahun. Nah, artinya mengeras itu sudah bisa dipanen. Kalau padi, beras ya, itu sudah mengeras, artinya sudah bisa dipanen. Kalau tanaman, maksudnya tanaman itu buah-buahan, ketika telah tampak tanda kematangannya, udah kelihatan matang, udah mulai dihitung zakatnya. Ya, itu wajib zakatnya dan bukan haul, bukan setahun. Walaupun nggak sampai setahun, tapi sampai nisab kena dia zakat. Ini bedanya. Kalau pertanian itu nggak ada 1 tahunnya Pak. Pokoknya panen sampai nisab nggak sampai zakat. Walaupun belum setahun. Berapa nisabnya? Gede Pak. 825 kilogram. Jadi dia 825 kilogram. Seingat saya kalau di putusan Menteri Agama ini 800 itu sama gabah, sama kulit. Kalau ininya murninya tuh 585 kilogram. Beras ya, berasnya. Jadi udah nggak sama gabahnya. 585-an udah kena ini untuk zakatnya 5 wasak. Jadi gede. Jadi kalau panen tuh sampai 600 kilo lah mudahnya biar gampang ingetnya. Sampai 600 kilo udah kena dah.
Nah, nggak harus nunggu setahun. Dari sinilah ulama kontemporer ya, ulama modern memfatwakan zakat penghasilan yang walaupun nggak sampai setahun kena zakat. Dikiaskan seperti ini pertanian. Jadi pertanian atau buah-buahan ini walaupun nggak sampai setahun kan namanya zakat penghasilan dapat nanti menang tender, nanti dapat gaji, nanti apa segala macam. Kalau sampai nisabnya kena dia walaupun belum setahun. Ini dasar dari ulama kontemporer. Cuma nisabnya nggak pakai nisab beras, tapi nisabnya emas 85 gram emas. Jadi yang penghasilannya mencapai 85 gram emas itu kena zakat menurut fatwa ulama-ulama kontemporer ya. Kadar yang wajib dikeluarkan. Pertama, jika pengairan dilakukan tanpa biaya dan usaha melalui hujan misalnya, ini pakai selokan irigasi, maka atau pakai ngalirin dari sungai, bikin irigasi. Nah, misalnya ini kan nggak pakai biaya terus gitu maksudnya, pakai biaya di awal aja, tapi dia diairinya otomatis oleh alam gitu ya. Maka dia dikeluarkannya 10% Pak. Coba ini, bukan 2,5%. Petani 10% kenanya pemilik itu. Jadi kalau ada 600 kilo, ngeluarinnya 60 kilo beras. Coba ini Pak, besar ini. Panas-panasan, keringetan, kehujanan, kenanya 10% Pak. Belum ngutangnya, macam-macam ini kan. Iya, dia nggak tiap bulan kan. Nah, masa yang ber-AC kerjanya kesana kemari pakai mobil, pakai supir segala macam, saya nggak kena zakat. Nah, ini kayak timplang begitu kayaknya ini ya, nggak sesuai ini. Kemudian kalau pengairannya pakai biaya atau usaha terus, kita harus usaha tuh gini, kita bayar orang untuk airnya tuh dialirkan atau airnya tuh diambilin gitu. Nah itu berarti pakai biaya, pakai mesin misalnya harus pakai ada bensinnya. Nah kalau pakai usaha atau biaya tadi dikeluarkannya 5% atau 1/20-nya dibagi 20. Jadi kalau 600 cuman keluarin 30 kilo. Dibagi, jadi tadi 60 kilo setengahnya lagi. Ini kalau pakai biaya. Gimana kalau separuh-separuh? Separuh kadang pakai biaya karena musim kemarau ya. Separuhnya tanpa biaya. Nah, tapi udah kecampur hasil panennya ada ini. Maka wajibnya 7,5%. Tengah-tengah antara 5% sama 10%, setengah-tengahnya 7,5%. Nah, begitu Pak. Kalau jika berbeda hitungan antara masa dengan biaya dan masa tanpa biaya, maka dihitung berapa hasil panen per bulan atau per hari, kemudian dikalikan dengan kewajiban masak. Ini agak repot. Contohnya gini, padi itu 4 bulan, beras itu 4 bulan panen. Contoh aja ini Pak ya, tapi benar kan kurang lebih 4 bulanan, 3 bulan ya. Nah jadi kalau 3 bulan atau 4 bulan, 3 bulan ini dibiayai sehari, yang pakai biaya sehari, yang tidak pakai biaya 2 hari. Nanti sehari berikutnya pakai biaya, 2 hari nggak pakai biaya. Nah, yang sehari itu berarti 1/2. Antara yang pakai biaya berarti 1, yang tanpa biaya 2 hari kan? Berarti 1/2. Nah 1 tambah 2 kan? 3, berarti 1/3 dari hasil panen itu tanpa biaya. Bisa cara hitungnya bisa Pak? Dikali dengan yang pakai biaya tadi berapa? 5%. Ya kan? Berarti 1/3 dari hasil panen dikali tadi 5%-nya. Kemudian yang 2 hari kan tanpa biaya. Nah berarti 2/3, karena 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi 2/3 dikali dengan masa panen dikali dengan 10%. Bisa Pak? Enggak, karena nggak ada berasnya ya. Jadi gimana kita ngitungnya juga ya? Ya caranya gitu. Udah susah-susah Ustadz aja yang ngitungin. Ya ujungnya begitu paling ini kan. Udah saya nanya aja Ustadz biar gampang kan gini kan. Catatan tambahan.
jika tanamannya beda jenis, contohnya dia nanam beras juga, gandum juga di lahan yang sama, misalnya, ya mungkin ada, maka nisabnya jangan digabung. Jadi jangan beras campur beras 300 kilo, nah, gandum 300 kilo, berarti udah 600 kilo. Enggak. Ya tetap berasnya sampai enggak nisabnya? Enggak, ya enggak. Gandumnya sampai enggak? Enggak, ya enggak berarti enggak keluar zakat. Enggak wajib zakat karena masing-masing jenisnya beda. Tapi kalau jenis tanamannya beda macam tapi sama jenis. Ada macam, ada jenis, Pak. Kalau jenis tadi itu beras, gandum, tuh jenis beda. Tapi kalau macam, ini beras pandan wangi, ini beras rojo lele. Tapi sama-sama beras, beda macam namanya. Jadi ada jenis, ada macam, lebih kecil ya. Beras putih, beras merah, sama-sama beras. Beras coklat, beras hitam, sama-sama beras, tapi beda macam. Ini digabung nisabnya. Kemudian nanti ngeluarinnya pakai beras yang mana? Oh, repot lagi kan? Ikut kadar masing-masing, pakai persentase jadinya. Oh, beras merahnya berapa? Oh, beras merahnya 400 kilo. Beras putihnya 200 kilo. Nah, berarti 4/6 dengan 2/6. Karena 400 per 600 dengan 200 per 600. Begitu caranya, Pak. Gitu ya. Kemudian boleh memperkirakan berapa jumlah hasil panen yang akan dizakatkan agar pemilik dapat menggunakan hasil yang tidak wajib dizakati secara langsung. Ini satu masalah begini, Pak. Harta yang wajib kita zakati itu secara kepemilikan memang milik kita, tapi sudah ada keterkaitan dengan milik hak fakir miskin. Ngerti gak, Pak? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal ma'lum lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada haknya orang-orang yang keterbatasan, ya, yaitu 2,5% zakat tadi. Ketika sudah sampai sudah sampai mengeras, ini belum panen lagi nih, tapi si pemilik pengen makan, pengen juga ngejual, pengen juga memanfaatkan, karena butuh uang cepat misalnya, pengen ada yang dipanen duluan. Jangan sampai si pemilik memakan harta melebihi daripada yang mestinya dizakati. Ngerti gak, Pak ya? Kan belum dipanen semua, jadi belum tahu total berapa total dari hasil panennya, kan belum tahu. Tapi dia beberapa pengen dia jual duluan lebih cepat. Nah, kalau dia makan aja dulu, makan, akhirnya kemakan harta yang mestinya sudah dizakati. Caranya gimana? Sama Nabi dikasih cara, yaitu cari orang yang pandai memprediksi hasil panen. Nah, jadi diprediksi dulu, kira-kira ini nanti hasil panennya berapa. Nah, orang yang memprediksi ini kalau dalam bahasa fikih namanya khoris. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Ahli itu. Nggak tahu ahli apa, kan? Ahli hukum juga ahli ya, gitu kan. Tapi syarat yang bisa menjadi ahli prediksi tadi itu harus laki yang hitung, muslim, merdeka bukan hamba, sama orang yang adil, orang soleh. Kalau orang yang nggak sholat nggak bisa. Gitu, Pak. Ini nggak bisa dihitung. Saya hitungnya begini. Bapak sholat nggak bisa diterima. Nggak bisa jadi saksi ahli. Gitu. Yang keempat, ya mengetahui cara memperkirakan hasil tanaman. Nah, ini kalau dia udah ngitung, menurut ahli tadi itu, oh hasilnya Pak, ini Bapak dapat 1 ton, berarti 1.000. Keluarin zakatnya sekian, berarti Bapak masih bisa ngejual sekian, yang bisa dijual duluan, yang bisa dimakan sekian, yang berarti udah diprediksi dulu, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak, Pak? Oh, ada. Kalau dia sudah mengeluarkan zakat perkebunan tadi ya, kurma tadi, nggak perlu keluar zakat perdagangan. Iya betul. Kalau dia sudah keluar tidak perlu. Nah, tapi kalau dia nanti kurmanya itu sampai setahun nggak laku, belum habis,
dan sampai nisab, maka keluarinya zakat perdagangannya. Bukan lagi zakat kurmanya lagi gitu. Zakat setahun ya. Setelah setahun dia udah panen, nggak dijual-jual nih. Nah, dia mau jual nggak laku-laku sudah. Tapi sebenarnya sampai kepada nilai 85 gram emas senilai itu, maka dia tetap nanti keluar zakat perdagangan di tahun berikutnya. Yang tahun yang sekarang enggak. Ini kalau sampai kurmanya itu segitu, ya. Tapi kalau cuman pedagang kurma, Pak, nggak usah hitungan begini. Kan pedagang kurma bukan petani kurma, ini beda nih kan. Nah, yang kena yang seperti ini nih kalau petani kurma. Ya, Pak ada tadi, Delin? Nggak ada? Silakan, Pak. Sistemnya itu sewa setahun, Pak. Itu kan setahun 2 kali panen. Kita kan nggak tahu itu hitung-hitungan hasil panennya berapa ton. Hitungan panen. Sewanya dibayarnya pakai duit. Maka si pemilik tanah tidak ada kewajiban apapun dalam zakatnya dia. Dia itu urusan dia. Nah, jadi si penyewa sama kayak saya punya rumah, saya punya ruko disewa. Sewanya sama pedagang emas. Ya saya nggak wajib ngeluarin zakat emas, orang itu urusan dia karena dia yang punya bisnis emasnya. Nah, dia sewa apa segala showroom misalnya. Kan showroom itu satu mobil aja bisa kena zakat. 85 gram emas kan 200 jutaan. Nah, dia pakai buat bisnis showroom mobil misalnya. Ya itu udah urusan dia, dengan perdagangannya kita nggak wajib sebagai pemilik ruko. Nah, begitu Pak. Sama kayak tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak? Oh iya silakan. Panennya per 2 minggu. Masya Allah. Berapa ya? Ya. Terus? Wajar, Pak. Kemudian banyak zakatnya itu berapa? Nah, jadi gini Pak. Kalau sekali panen tidak sampai nisab, maka digabung hitungan hasil panennya selama setahun. Jadi memang di dalam pertanian itu tidak ada haul, tidak ada syarat harus tahun dulu. Tapi kalau sekali panen kayak tadi, saya misalnya beras ya. Ketika panen cuman 100 kilo misalnya. Tapi panen kedua, panen berikutnya nanam lagi, panen berikutnya 500 kilo. Ya 500 tambah 100 dihitung tetap. Walaupun yang 100 kilo udah habis dah, udah dijual apa segala macam. Tapi selama pada tahun yang sama itu digabung, ngitungnya sama. Berarti kena gitu ya. Tapi kalau kelapa nanti kenanya perdagangannya, hasil perdagangannya. Kalau enggak didagangkan, misalnya semua kelapanya buat pribadi, ya itu sodako aja gitu ya. Zakatnya nggak kena, nggak ada zakat kelapa gitu ya. Ini zakatnya perdagangan. Jadi perdagangan tinggal dilihat nanti Bapak dagangnya itu nilai yang didagangkan dengan uang yang terkumpul itu sampai nggak 85 gram emas. 200 jutaan lah kurang lebih. Kalau sekarang nilai emas hampir 1,8, ya hitung sendirilah di kalkulator tergantung nanti berapa dan kapan mulai dagangnya. Berarti akhir tahunnya itulah akhir haul. Itu dihitung nanti berapa uang yang terkumpul, yang ada maksudnya, yang ada, kemudian berapa stok barang yang masih tersisa gitu ya. Caranya dinilai dengan harga jual. Nah, kemudian ditotal itu sama orang yang piutang belum bayar tapi udah jatuh tempo, itu ditambah semuanya. Nah, kemudian dikurangi dengan beban-beban gaji karyawan apa segala macam, sisanya itu sampai nisab apa enggak, baru dikali 2,5%. Begitu caranya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.